Ya, silakan. Gak apa-apa. Bisa dimulai sekarang? Iya, bisa. Jadi terkait dengan apakah ada hubungan kerjasama antara imigrasi dengan Interpol? Ya, ada. Iya. Jadi kerjasama itu bukan cuma di imigrasi Palembang, tetapi imigrasi seluruh Indonesia yang terkoneksi dari pusat Interpol ke pusat imigrasi Indonesia yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Iya. Dan poin-poinnya itu terkoneksi pada tempat-tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di udara, di laut maupun di perbatasan. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa? Jadi kami itu sudah membangun kerjasama dengan Interpol itu sejak lama. Tahun berapa saya lupa, tetapi sistem dari Interpol itu terkoneksi dengan sistem yang ada di imigrasi. Sehingga apabila ada semacam suspect of interest dari Interpol atau orang yang dicari, orang yang hilang, orang yang melakukan tindak pidana internasional, transnasional yang terorganisir yang masuk ke dalam daftar Interpol, itu dia akan secara otomatis masuk ke sistem keimigrasian. Jadi apabila orang yang masuk dalam list tersebut melintas di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi, maka sistem itu akan secara otomatis membaca pergerakan dari orang tersebut. Nah, bagaimana penanganannya ketika imigrasi mendapatkan perlintasan dari orang-orang tersebut, orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai suspek daripada Interpol? Kita akan melakukan pertama pengamanan terhadap subjek tersebut, terhadap tersangka tersebut. Kita amankan, kemudian kita laporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian kah atau ke kejaksaan kah? Karena buronan itu dia punya tipe-tipenya, buronan polisi misalnya atau buronan kejaksaan misalnya, dia ada tipe-tipenya, ada level-levelnya. Jadi ketika ada terdeteksi orang melintas, orang yang masuk dalam kategori suspek dari Interpol, kita akan melakukan pengamanan imigrasi terhadap orang tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang. Jadi kalau ditanya kerjasamanya ada. Kita memiliki sistem yang terkoneksi dengan Interpol, jadi udah canggih gitu. Kita terkoneksi dengan Interpol, kita terkoneksi dengan kepolisian dan kejaksaan. Gitu. Kita punya kerjasama yang cukup luas. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Nah, dan juga kalau BP2MI? Kalau BP2MI tentu kita punya kerjasama dengan mereka dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan orang dan perdagangan manusia. Gitu. Kita punya kerjasama dengan mereka dalam hal penanganan TKI yang non prosedural, terutama. Jadi orang yang bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang ketat, yang jelas, gitu, yang sesuai dengan SOP. Yang mana nanti orang-orang ini ketika nanti bekerja di luar negeri itu akan menjadi objek atau subjek eksploitasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang lah di luar negeri. Sehingga kita tuh kerjasama dengan BP2M itu dalam rangka untuk melakukan proses filtrasi lah, pengamanan terhadap tenaga kerja kita, sehingga ketika mereka bekerja di luar negeri itu mereka bisa bekerja secara safety dan tidak mengalami kriminalisasi di luar negeri. Baik Pak, jadi untuk yang Interpol sama BP2MI sudah jelas terjawab ya Pak. Ya. Nah, jadi ada ini mau minta data umum aja Pak. Kalau ada kayak data kayak misalnya jenis kegiatan, bentuk kegiatan, tahun pelaksanaan, misalnya kayak penolakan paspor di tahun 2023 itu tahun ini berapa paspor gitu Pak. Oh, berarti kamu minta data penolakan dan penundaan? Iya, data penolakan. Keberangkatan ya? Iya, keberangkatan. Oke. Baik Pak. Nah, dari tahun berapa mintanya? Mungkin 5 tahun terakhir nggak apa-apa Pak. 5 tahun terakhir. Mulai dari 2023 nggak apa-apa Pak. 2023 enggak, mintanya dari tahun berapa? 2023? Iya. Berarti 2 tahun terakhir? Iya. Tergantung dari jenis penelitiannya, maksudnya kamu minta datanya. Oh enggak, gini Pak Asrok, Pak Ismo, bandara kita ini baru buka tahun berapa? Bulan 7 2024 Pak, bandara internasional Pak. Internasional apa 2025? 2024. 2025, sorry Pak. Dia baru beroperasi itu 2025. Iya, belum setahun. Karena dulu kan sempat tutup COVID. Tutup COVID dari 2020 Pak. Nah, itu. Jadi data yang bisa kita sediakan cuma data dari 2025. Iya. Bagus. Itu artinya kamu tidak perlu terlalu, skopnya tidak terlalu luas. Iya. Nanti di tulisan kamu, nanti jelaskan saja bahwasanya Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II itu
internasionalnya ya, Iya. baru beroperasi secara reguler itu pada tahun 2025 bulan Bulan 7 Pak. Juli. bulan Juli. Sehingga data yang kamu angkat, kamu ambil ya berawal dari bulan itu Iya. sampai dengan saat ini. Iya. Baik. Gitu ya. Iya. Nanti saya akan kasih data sudah berapa sih penolakan kita terhadap suspek lah, bukan suspek sih, terhadap TKI yang diduga non prosedural. Iya. Ya. Itu TKI atau ada juga orang lain, Pak? Penolakan. Iya. Kalau penolakan keberangkatan itu hanya dikenakan kepada subjek-subjek misalnya TKI non prosedural, orang yang tersangkut tindak pidana atau subjek cekal lainnya, atau orang yang belum menyelesaikan misalnya penundaan pajak dan lain-lain. Gitu. Nah, Apalagi? misalnya kalau TKI ilegal ya, Pak, itu langsung terhubung ke BP3MI. Nah, itu ada nggak, Pak, datanya juga? Gini, TKI ilegal itu, TKI kita sebutnya TKI non prosedural. Ya, TKI ini. Itu filter pertama itu sebenarnya ada di, kenapa sampai dia disebut sebagai ilegal? Karena imigrasi menganggap orang tersebut berangkat dengan tidak memenuhi standar administrasi Iya. yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Iya. Nah, dari pintu keluar sebelum dia berangkat itulah kita bisa mendeteksi bahwa orang ini kemungkinan diduga adalah subjek TKI non prosedural dengan melihat persyaratan-persyaratan pada saat dia mau berangkat nih. Iya. Nah, ketika kita mendapati seperti itu, kita kemudian melakukan penolakan keberangkatan. Kita laporlah kepada BP2MI gitu loh. Ini nih ada ini, kemudian nanti didata sama BP2MI. Sistemnya seperti itu. Jadi kita sistemnya koordinasi. Iya. Jadi kalau apakah sudah ada sistem secara digital itu belum ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita sistemnya cuman koordinasi. Koordinasi. Nah, kalau kayak misalnya rapat tahunan imigrasi dengan Polri atau BP3MI itu ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Dia bukan nggak ada sih, tapi sifatnya kondisional. Karena yang aku bilang tadi kan karena kita koordinasi. Nah, baru kemarin BP2MI koordinasi sama kami. Oh, Di bulan ini, bentar ya. Tepatnya di koordinasi ya. iya, Pak. Di rapat koordinasi bentar. Di siapa namanya sih? Salsa. Ya. 29 Januari. 29 Januari. Mungkin ada di IG imigrasi mungkin, Pak? Di IG imigrasi Iya. ada nggak ya? Iya. Nggak ada deh. Nggak ada kayaknya.